Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini saya beserta teman-teman kelompok saya akan menjelaskan mengenai pantun Minangkabau yang pada pertemuan keempat pada saat ini. Nah, kami merupakan dari kelompok 3 dan saya sendiri bernama Oskaranda. Selanjutnya rekan saya ada yang bernama Adin Intan Maharani. Selanjutnya ada Merisa Nedia Ananda. Dan selanjutnya ada Nabila. Terus ada Abniyon Srisyaf dan ada Yogo Pangestu. Nah, teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang pantun Minangkabau. Pantun Minangkabau merupakan pantun yang diungkapkan melalui bahasa Minangkabau. Nah, apa-apa saja yang ada dalam pantun Minangkabau ini? Maka kami akan menjelaskan satu persatu, mulai dari yang pertama, pantun nasihat. Selanjutnya ada pantun agama, selanjutnya ada pantun modern, dan selanjutnya ada pantun muda, dan terakhir ada pantun adat. Nah, pada penjelasan yang pertama mengenai pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang berisi tentang nasihat-nasihat yang ada di kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya pantun ini diungkapkan melalui bahasa Minangkabau. Nah, bagaimana penjelasan mengenai pantun nasihat? Mari kita dengarkan penjelasan dari rekan saya yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiana Intan Maharani. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pantun nasihat. Di dalam budaya Minangkabau, pantun merupakan bagian dari petuah yang biasanya selalu disampaikan dalam berbagai upacara adat. Misalnya, dalam upacara resepsi pernikahan, tetua adat atau orang yang mewakili menyampaikan nasihat dan doa kepada mempelai dalam bentuk pantun atau biasanya disebut serak barekunyat. Dalam upacara pemberian gelar adat juga selalu ada petuah-petuah dari para tetua adat yang disampaikan dalam bentuk pantun gurindam. Begitulah adat istiadat Minangkabau yang merupakan ciri khas Melayu dan Islami yang dikemas secara budaya. Contoh-contoh pantun nasihat yaitu baik kumuh jalan niluruh singgah sebentar di piladang. Kok ganteng jangan sampai putih, tinggalkan jua salebanang. Kalau indak di rumpi sarui, indak pandan ku badarai. Kalau indak dek sari idui, indak badan ku bacarai. Lama idui banyak diraso, jangan berjalan banyak diliek. Jika iman kurang di dado, disiko umat mungku kesase. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana teman-teman? Setelah kita mendengar penjelasan tadi, ternyata pantun nasihat itu memang membahas tentang nasihat mengenai tingkah laku ataupun kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pantun agama. Apa pantun agama itu? Nah, pantun agama merupakan pantun yang berisi tentang keagamaan, seperti tentang ibadah dan yang lainnya. Nah, bagaimana penjelasan mengenai pantun agama? Mari kita simak penjelasan dari rekan saya yang berikut ini. Baiklah, saya Marisa Nadia Ananda akan menjelaskan mengenai pantun keagamaan. Pantun keagamaan di Minangkabau merupakan pantun yang digunakan sebagai bentuk nasihat agar orang-orang selalu rajin untuk beribadah dan selalu ingat dengan Tuhannya. Salah satu contoh pantun keagamaan di Minangkabau adalah layang-layang tebang malayang, hingga dirancang si kayu jati, sungguh elok orang sembayang, mukanya jernih hatinya suci. Pantun di atas menyampaikan pesan bahwa orang yang rajin beribadah atau orang yang rajin melakukan sholat, maka ia akan memiliki hati yang bersih. Karena ketika kita rajin beribadah, maka orang-orang yang positif akan keluar dalam diri kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan mengenai pantun agama. Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya mengenai pantun modern. Pantun modern merupakan pantun yang telah berkembang pada saat sekarang ini. Lalu bagaimana penjelasan mengenai pantun modern tersebut? Mari kita simak penjelasan dari rekan saya yang berikut ini. Baik, saya Yogo Pangestu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pantun modern. Adapun pantun modern ini adalah karya kreatif yang menghibur, ungkapan berbagai perasaan dijalin dalam kata-kata yang lucu dan ceria. Istilah pantun modern diartikan sebagai pantun terbaru
merupakan bentuk kreatif dan pantun tradisional. Gejala munculnya jenis pantun seperti ini sudah cukup lama, yaitu sejak tampilannya bentuk semacam itu dalam berbagai kesempatan komunikasi seperti mengucapkan selamat, memberi nasihat, pidato, maupun memberikan sambutan dalam berbagai acara. Adapun contoh dari pantun modern ini yaitu, meski aku sudah kenyang, tetap harus minum jamu. Perempuan yang kusayang, bolehkah aku bertamu? Adapun contoh yang kedua yaitu, aku tidak suka mangga, tapi aku suka duku. Aku tidak suka dia, tapi dia suka aku. Mungkin sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai pantun modern. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pantun muda. Nah, teman-teman, pada pantun muda ini menjelaskan mengenai atau berisi tentang ungkapan muda-mudi atau kalayak muda. Bisa dibilang seperti pantun-pantun romantis, senda gurauan atau yang lainnya. Nah, bagaimana penjelasan mengenai pantun muda-mudi ini? Mari kita dengar penjelasan berikut ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pantun muda. Pantun muda adalah pantun yang berisikan tentang kehidupan remaja dan anak muda. Umumnya, pantun muda berkisah tentang kisah cinta dan asmara serta semangat belajar dan berkarya. Contohnya, nah, teman-teman, setelah kita mendengar mengenai jenis-jenis pantun yang tadi, maka yang terakhir ini kita akan membahas mengenai pantun adat. Pantun adat adalah pantun yang isinya tentang adat istiadat Minangkabau. Nah, di dalam pantun adat ini biasanya digunakan di saat acara-acara atau upacara adat di Minangkabau, seperti pernikahan, batagagala, atau yang lainnya. Nah, bagaimana rincinya? Mari kita dengarkan penjelasan dari rekan saya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pantun adat. Yang pertama yaitu pengertian pantun adat. Pantun adat adalah salah satu hal yang dapat digunakan sebagai jati diri negara itu sendiri. Jika tidak ada adat istiadat pada suatu negara, maka akan hilang kekhasan dari suatu negara tersebut. Dalam pantun adat ini terdapat perbedaan karakteristik budaya yang dapat menimbulkan dampak dua, baik itu positif dan juga negatif. Dampak positifnya yaitu kita dapat mempererat hubungan antara saudara dan menjalin hubungan persaudaraan antara kita dengan meskipun kebudayaan yang berbeda. Namun, di sini juga terjadi dampak negatifnya yaitu dengan perbedaan kebudayaan ini terkadang kita dapat menimbulkan perpecahan dan permusuhan di antaranya. Dan di sini saya akan menjelaskan atau membacakan salah satu contoh dari pantun adat. Pantun adat itu ada dua, baik yang saya akan bacakan. Yang pertama dari bahasa Indonesia yaitu, pagi-pagi ke kebun bunga, bunga merah namanya bunga mawar. Jika ingin hidup rukun antar sesama, hormatilah adat budaya di sekitar. Dan kemudian dalam bahasa Minangnya, menembak tibo di hulu, kane angan tabang duo, aponan cupak di penghulu, menanti katu nan sayo. Biri-biri tabang kasama, dari sama ke halaman, dari nenek turun ke mama, dari mama turun ke manakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya berikan contoh dari bahasa Minang. Sebenarnya masih banyak lagi contohnya. Di dalam pepatah adat Minangkabau itu sebenarnya dari bahasanya sudah kadang dalam bahasa Minangkabau itu sudah ada pantun-pantun adatnya. Karena dalam Minangkabau itu setiap perkataan, dan pada zaman dulu setiap perkataan orang atau nenek mama atau dalam keadaan kumpul bersama itu sudah dapat dikatakan dengan pantun adat, karena setiap perkataannya itu tersusun rapi seperti pantun, dan itu yang bisa dipakai sebagai kehidupan sehari-hari, baik itu pepatah juga. Nah, teman-teman, sampai sudah penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 3 mengenai pantun Minangkabau. Nah, semoga materi yang disampaikan pada saat ini bisa bermanfaat bagi kita semua nantinya. Amin. Nah, kami dari kelompok 3 mohon maaf jika ada kesalahan kata atau lebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Atas perhatian teman-teman, kami mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.